Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuliah zuhur kita dalam waktu yang sangat terbatas kita beri judul cara supaya doa diijabah. Cara supaya doa diijabah. Ijabah artinya adalah dijawab. Dengan kata lain dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, setiap orang akan selalu menginginkan, merindukan, mendambakan hidup selamat, hidup bahagia. Bahagia bukan hanya untuk di dunia, tetapi tentu juga sampai ke akhirat. Semua orang ingin sukses. Semua orang dan setiap orang ingin berhasil apa yang direncanakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua yang kita rencanakan bisa dilaksanakan. Tidak semua yang kita inginkan dapat kita wujudkan. Tidak semua yang kita harapkan dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang seperti itu tentu adalah hal-hal yang di luar kemampuan diri kita, dan itu ada batas-batasan tertentu yang jika kita tidak punya ilmu tentang itu, maka orang akan salah kaprah. Dia akan putus asa, sepertinya bisa mengambil kesimpulan Allah tidak pengasih, Allah kurang penyayang, Allah tidak mendengar doa, dan lain-lain sebagainya. Begitupun setelah kematian kita, apakah anak cucu kita masih tetap beragama Islam? Jika beragama Islam tetap, apakah masih taat? Apakah selalu menjadi anak-anak cucu yang soleh? Apakah tetap menjadi anak-anak cucu yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Semua kita mendoakan dan menginginkan tentunya anak keturunan kita menjadi generasi yang lebih baik dan lebih baik, yang lebih soleh dan semakin lebih soleh. Bicara lagi kita tentang akhir kehidupan kita,
yang masih gelap gulita dalam ilmu kita. Apakah akhir kehidupan kita ini menemui kematian dan sakarat di tempat yang baik, dengan cara yang baik, pada waktu yang baik? Allah berkata dalam surah Luqman akhirnya, "Pemata dari nafsun bi ayyi ardin tamut." Tak satu pun orang diberi pengetahuan tentang di mana dia menemui ajalnya, di mana dia menemui kematiannya, di mana tempatnya, kapan waktunya, dan bagaimana caranya. Hal-hal yang seperti ini tidak ada daya dan upaya yang bisa kita lakukan kecuali melalui permintaan dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyikapi hal itu semua, tentu semua kita dan setiap kita menginginkan, mengharapkan agar doa kita hendaknya diterima, dikabulkan, diperkenankan, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar doa kita bisa dikabulkan oleh Allah? Ada beberapa syarat. Dengan waktu yang terbatas tentu tidak bisa semua kita bahas pada waktu ini. Paling tidak ada 3 atau 4 persyaratan agar doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, upayakanlah kita jauh dari sifat-sifat, ciri-ciri yang mempersyirikatkan Allah. Jauhkan kehidupan muslim yang sekaligus bercampur kadang-kadang dengan musyrik. Karena kebersihan akidah, tauhid, keyakinan, ketuhanan kita kepada Allah yang Maha Esa menjadi syarat utama dan pertama untuk diterima atau diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan doa yang ditolak, dosa persyirikat, dosa mempersyirikatkan Allah itu pun tak akan pernah dapat ampunan. Karena Allah sudah tegarkan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru duna dzalik." Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada orang-orang yang mempersyirikatkan Allah. Tetapi Allah berkenan untuk memberi ampunan dosa-dosa selain itu. Yang kedua, bagian dari musyrik juga disebut syirik kecil. Kalau tadi itu disebut syirik besar, ada orang percaya dengan tempat-tempat tertentu, dengan arwah-arwah tertentu, dengan tempat-tempat yang disucikan di luar ketentuan ajaran agama Islam. Tetapi ada lagi hal-hal yang membuat doa kita tertolak, yaitu terhadap amal-amal yang pernah kita lakukan, tetapi diiringi dengan sikap ria. Ria yang tidak perlu kita jelaskan, semua kita paham, dia adalah bagian dari apa yang disebut oleh Rasulullah syirik kecil. Dia kategori syirik, tetapi syirik kecil. Justru itu hindarilah kemusyrikan dan sikap ria dalam segala amal perbuatan kita. Yang kedua, agar kita berdoa melihat, mengambil contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan melakukan doa dengan cara-cara di luar ketentuan, di luar contoh. Contoh yang paling populer adalah orang kadang-kadang tidak jadi berdoa kalau tidak ada kemenyan, misalnya. Nah, ini hal-hal yang perlu dihindari, yang perlu dipertimbangkan, yang perlu diperhitungkan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana Rasulullah berdoa? Doa itu dibuka dengan tahmid, doa itu dibuka dengan salawat, doa itu adalah yang baik-baik, dan seterusnya. Yang ketiga, agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
bisa menjaga makanan dan minuman kita dari yang haram. Apakah itu haram zatnya atau haram cara memperolehnya? Karena ini disitir oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sering oleh jemaah didengar. Seseorang yang selalu mengangkat tangannya, menengadahkan wajahnya, berdoa kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah. Akan tetapi, kata Rasulullah, mat'amuhu haram, makanannya terdiri dari hal-hal yang haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya juga dari yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya malah dari yang haram. Apa kata Rasulullah? Bagaimana? Fa anna yustajaba lidzalik? Mana mungkin doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Selektif dalam hal-hal yang tiga itu, makanan, minuman, dan pakaian, bahagian dari menentukan diijabah atau tidaknya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, berupaya kita selalu untuk berada di dalam koridor amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa kita menjadi orang baik, bagilah kebaikan kepada orang lain. Bila bisa kita menghindari yang mungkar, ajaklah teman-teman lain agar terjauh dari kemungkaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kita berupaya selalu menegakkan nilai-nilai kebenaran, membagi kebenaran itu kepada orang lain. Dalam hal berbagi kebenaran dibutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.